Karam Al-Habib Abdul Khair Al-Hasani dan yang mulia Habib Abdul Rahman Al-Kab Habib Khairuddin Al-Hasani dan seluruh para habaib dan para sarifah yang berhadir di dalam ini majlis. Dan yang kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, khususnya guru kita yang suaranya kayak Amas, kayak Nabi Allah Daud, Guru Abdul Khair, dan seluruh para alim ulama, guru-guru barataan, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat. Kita doakan barataan para habib-habib kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, Allah Ta'ala sehatkan badan, Allah Ta'ala luaskan rezeki sidin barataan, dan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita barataan. Dan setelah pulang pada ini majlis, semoga dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, jiran-jiran kita berataan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga bersama junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam yang mulia ini, yaitu pada malam ke-13 daripada bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab kita memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan tanpa batas kepada satu sosok insan yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling alim, Nabi yang paling tawadu, Nabi pemberi syafaat, yaitu junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada hari Senin, waktunya waktu fajar, lahirlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu anugerah pemberian yang paling besar, dengan diutusnya, dilahirkannya junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada ini malam mendapatkan syafaat daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para wali-wali berkata, ujar para wali, beliau menjelaskan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk melaksanakan perayaan Maulid Rasulullah, setelah mengumpulkan saudaranya, lalu dia mengeluarkan makanan untuk dihidangkan berupa makanan, baik berupa nasi, minum-minuman, anggur, apel, kurma, apapun disuguhkan untuk orang yang berhadir merayakan peringatan Maulid Rasul. Dan orang-orang yang hadir ini berataan, siang tadi mandi sudah, malamnya bebersih, berminyak harum, dan berminyaknya pulang berjalak mata. Imba itu pulang dapat dikumpulkan berataan, diberikan makanan, diberikan pakaian-pakaian yang baru, karena kegembiraan menyambut lahirnya junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berhadir, orang yang mengumpulkan saudaranya, orang yang menghadirkan kerabatnya, memberikan makanan, bercalak mata, berhias, menyambut lahirnya junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak orang yang mengumpulkan mereka tersebut akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga Iliyin, dikumpulkan bersama
bersama para nabi-nabi, dikumpulkan bersama para rasul-rasul, dikumpulkan bersama para wali-wali Allah, ma'asuhada wa salihin wa jalika wa husna wa rabbika. Dan itu adalah orang-orang yang berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi. Maka orang-orang yang berhadir itu adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin. Maka itu adalah sebaik-baik teman dan sebaik-baik tempat bagi orang yang memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad, beliau mempunyai seorang ibu yang paling agung. Nama ibu beliau yang bernama Aminatul Zuhriyah. Adapun ayah beliau yang bernama Abdullah. Maka dikarang disanjung oleh para ulama di dalam kalimat syair bait, Abdullah nama ayahnya Aminah. Kira ada hafal lagi ulah kawasan. Kita berdatangan menyanjung Rasulullah, menyanjung istri Rasulullah, menyanjung anak Rasulullah, khususnya menyanjung Rasulullah dan seluruh keluarganya. Mudah-mudahan kita berdatangan dapat barakah. Abdullah nama ayah Aminah bundanya Talib Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy bernama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sekali lagi nyanyi-nyanyi. Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdullah Talib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy bernama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Jadi pada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama ibu beliau adalah Aminah. Di dalam Maulid Al-Habsyi yang dikarang oleh Al-Habib Ali, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menjelaskan di saat ibu beliau yang bernama Aminatul Zuhriyah hamil, maka kata beliau, hamlan habiban la tajidu lahu sikalan wa la tashku minhu alamau wa la ilah. Di saat beliau Rasulullah itu dihamilkan, hamilnya ibu beliau itu kelihatannya tidak seperti orang yang hamil. Hamilnya yang ringan-ringan. La tajidu lahu sikalan. Kada pernah ibu beliau itu memperdapati yang namanya sulit. Lamun pian, lawan mulut bisa belain. Kadang-kadang di saat ibu kita hamil, rumah sidin puyuh, lapak, capi, nyata air lapak, nyata air capi, amun parut sidin gandal, buntau ya Allah, lapak parut sidin. Ujar nang bini gara-gara ikan juga abahnya adulai. Aku guring selawar 3 lapis, tetapi tumbuk. Nah, lalu wae aku nih hamil. Ujar nang laki gue tuh pas guring kada berselawar. Jangan balik ibasan ya Allah.
mun sudah nang halal itu ya Allah, ampun kita aja, terserah kita aja ya Allah. Nang alihkan Pak Guru belum kawin, gimana tahu ya Allah. Mudah-mudahan nang belum kawin, kawinan barataan. Amin. Nang belum dapat jodoh, mudah dapat jodoh ya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang hadir sugihan barataan. Amin. Yang menonton di YouTube juga mudahan sugih barataan. Amin. Dan sudah kawin jangan menambahi ya Allah. Mau anak menambahi silahkan. Habib yang terbaik ini. Oh saya kok aja Habib kan hebat Habib ya Allah. Makanya kawan dua pemikiran bimba. Ya Habib saya kok gak ada habis ya Allah. Nah. Jadi kalau kuitan kita itu mengandung kita itu membalah mati di saat melahirkan. Jadi Rasulullah itu berbeda lawan kita. Kalau kita di saat mengandung aja, ibu kita payah di atas payah, capek di atas capek, hendak bertilantang ngalih, hendak berhiring ngalih, sulit. Kenapa? Parut ganal. Kita ini lelakian ini kada tahu. Coba kita bayangkan. Amun kita di kawah membayangkan, ambil nyiur nama itu hendak diparut, dikabat ya Allah, dibawa berjalan kahulu kahilir. Hendak kuring, berhiring salah, berhiring ke kanan, tak salah, berhiring ke kiri pun tak salah, apalagi dibawa berarti harap, berarti lantang aja susah ya Allah. Nah itu isyarat bahwa kita apabila kita sudah gagal, apabila kita sudah besar, jangan sekali-kali kita mendurhakai ibu kita. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sekali-kali kita dengan ibu kita, ayah kita apabila dipanggil, apabila disebut berkata-kata dan kata-kata cih. Ujar nang mama Abdullah tukarakan pang anu mama sirih, mama hendak manginang. Apa dulu manukar sirih melapahi kak. Nah, wala tanharhuma. Jangan sekali-kali menggeretak lawan orang tua. Imbah kita gagal, babini, sugih, duit banyak. Ujar na abah, nak minta pang duit. Patuh mahir ini, minta duit lagi lawan aku. Aku lapar begawi. Nah, ini termasuk tanda-tanda anak yang durhaka. Tapi sebaiknya ujar Rasulullah hendaklah berkata-kata dengan orang tua itu dengan perkataan yang lemah lembut, yang baik. Ini apa? Dikiau kuitan sekali, dipanggil kuitan sekali, kader mahirani, dua kali dipanggil kader mahirani. Kenapa yang dipegang? HP, kan dia HP. Haur peyugim yang diputar. Kurang didengarkan kuitan memanggil bila ada talingan nah. Bertali-talikan kurengi dulu supaya kuitan tuh memanggil mendengar ya Allah. Ini apa apinya nang dikucing siang malam kuitan mangiau kada mahirani naujubillah menjadi mudahan barataan selamat. Amin. Kenapa disuruh selamat? Supaya kita itu berbakti lawan orang tua. Coba kita bayangkan di saat ini mengandung, melahirkan dalam derita, mengasuhnya, merawatnya penuh dengan kesabaran, tengah malam terbangun karena tangisnya. Kayak apa hendak ada bangun kita, amun anak nang paling bungas, nang disayangi, nang dicintai, imbah dilahirkan, lalu garing, lalu sakit, awaknya panas. Ada nang anak kadang-kadang salismaan, ada anaknya batukan, ada kadang-kadang anaknya bahiraan. Lalu orang tuanya, mamanya kada bisa guring, kenapa? Kepikiran lawan anak. Lamun Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW imbah dilahirkan, begitu pulang dengaran Siti Aminah ini diperintahkan apa? Anak nang semata wayang, nang paling bungas, nang paling dicintai Nabi Muhammad imbah dilahirkan, lalu diupahakan menyusu, disalahkan lawan orang lain. Bayangkan amun ibu kita di saat kita garing, lalu ada nang membawa ke rumah sakit, ada nang membawa ke puskesmas. Supaya apa? Supaya anak tadi diobati. Orang tua apabila anak sakit, orang tuanya pun sakit juga, mamanya pun sakit juga.
ada mau taburin nang mama, ada nang abah nih, kada tahu apa-apa. Nih, siang kuring, malam kuring, anak gering, tetap juga kuring. Ya, mengaruh. Abahnya sadar-sadarnya bangun, anak kita gering, anak kita sakit, badannya panas, ayo makasih kita obati. Makainan dulu umanya aja, dikompres dulu aja. Padahal apabila anak itu garing, sakit, lakas-lakas saja lagi dibawa ke rumah sakit atau dibawa obat, jangan dibiarkan. Kayaknya menyasal. Kenapa? Kalau pindah anaknya meninggal kayak Allah. Lalu imba anaknya diobati, sigar, imba sigar, disakulahkan dana, disakulahkan. Imba itu pulang hendak kawin, dikawinakan, hendak babini, dibiniakan. Imba sudah sukses, berduit banyak, lalu kada ingat lagi lawan kuitan, lalu durhaka lawan kuitan waktunya melahirkan mahajan setengah mati. Uma aja sakitnya nang kayak ini aja. Imbah Mang Idam pulang kadang-kadang nang mamani apa? Mang Idam main cari, nang dikidam nang kadang di kampung. Nang alih-alih nang anak dikidam. Ada juga dia apa berusaha ngobrol waktu mengidam apa? Waktu nang mengidam nang bini mangidam salawat tilasan laki. Ada juga di kampung kami di danau mengidam apa? Anak dimakan buncu dapur. Dapur tuh kan 3 kalau anunya. Dapur tiap tahu dapur lah. Baik zaman bahari kurang bermasak di dapur. Wah ini di kompor, tiba di kompor listrik pulang belerang pulang ya Allah. Minyak belerang. Jadi anak dipai mengidam dapur, tungku dapur bin. Ada juga yang paling aneh. Kenapa? Anak mancung selawar laki. Bila laki hendak obat peringatan maulid ada diberiakannya. Anak mancung selawar laki kayak pacarannya gurunya supaya ampe aja jumpot selawarnya. Pokoknya kamu aja ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau orang-orang wali kada mau mengidam nang itu. Contohnya Ibu Rasulullah di saat beliau hamil. Kenapa? Kada ada hendak mengidam apapun. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad ini adalah nurun aukanu nurin, cahaya di atas cahaya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauka nuri. Nabi Muhammad itu cahaya di atas daripada cahaya. Ujar Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, halaktuka li ajli wa halaktul asya li ajlika. Ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, halaktuka li ajli, aku ciptakan wahai engkau wahai Nabi Muhammad karena aku. Wahalaktul asya li ajlika, dan aku ciptakan alam semesta itu karenamu. Coba kita pahami apa daripada kandungan ini makna. Halaktuka li ajli, aku ciptakan ya Allah Ta'ala wahai Nabi Muhammad li ajli, karena aku. Wahalaktul asya li ajlika, dan aku ciptakan alam semesta ini karena Rasulullah, karena nur Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangannya kada ikam wahai Nabi Muhammad, aku ya Allah Ta'ala kada. Nah ada tuh ikam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bertajalli di Rasulullah. Allah Ta'ala bernampak pada jahirnya. Ibaratnya yang ada itu Rasulullah. Allah Ta'ala itu bertajalli, bernampak di wujud Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala itu kada kalah dilihat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu laisa, kada umpamanya. Nah ada tuh ikam wahai Nabi Muhammad, jangannya kada ada ikam wahai Nabi Muhammad, aku pun ya Allah Ta'ala kada ada. Kenapa? Ini Allah Ta'ala sudah bersarah di wujud Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahalaktul asya li ajlika, dan aku ciptakan alam semesta ini sabarataan langit, bumi, aras, kursi, surga, neraka, kita, manusia, dunia, akhirat, barataan itu berkat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ujian Allah Ta'ala, aku di dalamnya.
Nah, oleh karena itu apabila orang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan, yaitu jalan yang paling abdal, yaitu lewat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita apabila jalannya lewat Rasulullah, maka kita itu akan Allah taala sampaikan kepada janji Allah. Kenapa? Karena pintunya Allah Subhanahu wa taala yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kita malam ini merayakan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan madad daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita berataan termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba man ra'ani wa amana bi. Ujar Rasulullah, beruntung bagi orang yang dapat memandang wajah Rasulullah. Tuba man yarani wa amana bi. Beruntung ya Rasulullah orang yang dapat memandang wajahnya Rasulullah dan percaya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma tuba man la yarani wa amana bi. Dan beruntung tuba beruntung ya Rasulullah, beruntung ya Rasulullah, beruntung ya Rasulullah, sampai 3 kali orang yang tidak pernah memandang wajah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang itu beriman kepada Rasulullah. Kalau para sahabat wajar hajanya beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena langsung semasa dengan Rasulullah dapat melihat wujud Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sembahyang bersama Rasulullah, mereka berperang bersama Rasulullah, mereka beramal beribadah hadir di majlisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seluruh para sahabat, mereka berkata, orang yang beruntung ya Rasulullah. Tapi ada lagi ujar Nabi Muhammad, orang yang paling beruntung siapa? Ya kita ini dah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena ujar Rasulullah, beruntung orang yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman, percaya dengan aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Buktinya kita percaya dengan adanya, dengan kita ini percaya dengan Rasulullah, ini kita merayakan Maulid Nabi. Kita memperingati tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah. Kita beriman dengan adanya Rasulullah, lalu kita memperingati Maulid Nabi. Kita mempercayai adanya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Rasulullah, kayak apa melihat Rasulullah? Sedangkan kita berapa ratus tahun sudah, sedangkan Rasulullah berada di kota Madinah, di Qubatul Hadra. Wa tilka Qubatul Hadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajrul gayaib salatullahi ma lahat kawakib alamat khairat ibad najaib. Kayak apa kita melihat Rasulullah? Amun kita kada sejaman, kada semasa, tapi kita melihat dengan ilmu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Kenapa kita anak melihat Rasulullah? Melihat Habib nih. Kenapa? Karena Habib anak cucu Nabi ini adalah daging Rasulullah. Maka apabila di majlis-majlis, apabila ada pengajian seperti ini, apabila ada zuriatnya Rasulullah, apabila anak cucunya Rasulullah hadir bersama kita, maka Rasulullah pun akan hadir di dalam ini majlis. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita hendak melihat Rasulullah, lihati darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah para habaib. Jadi habaib jangan dimusuhi, katulahan kita.
kalau hendak pinawani lawan Habib, kalau bina kita orang bahari, ulun ingat bipan, ulun lagi kekanak lagi halus. Bila ada di kampung zaman bahari itu nah, ada Habib, karena zaman bahari itu ngalih benar hendak mencari Habib itu ngalih, khususnya di Kalimantan Selatan. Dia lagi mulai ke anak ngalih benar mencari Habib, kecuali apabila kamar tapura hadir pengajian Abah Guru Sekongkol, baru hanya melihat ada bubuhan Habib, alihnya saking alihnya. Ada wahai ini banyak benar bubuhan Habib waktu itu Nabi. Di Samarinda banyak, di Jawa banyak, di Hadramaut banyak. Maka kita beruntung kalau ada di kampung-kampung kita, di pelosok-pelosok negeri manapun, apabila situ ada para habaib, anak cucu Nabi Muhammad, maka mereka adalah pasak-pasaknya bumi, mereka adalah penyandang-penyandang bala. Dengan sebab adanya habaib, para juriat Rasulullah SAW yang asalnya bala dan musibah Allah Ta'ala turunkan, karena di situ ada habaib, maka akan jadi Allah Ta'ala turunkan. Nah, jadi bila ada habaib dan para pemafian dihormati, dimuliakan. Amunnya orang wah ini belum banyak itu belum melihat tuh kali seberatan tahu di sini. Bila ada Habib kan hanya yang datang dan jauh-jauh, kalau dihormati berhebat nam di rumah Habib kali dihirani. Nah ini ada boleh membedakan antara anak cucu Rasulullah, sabarataan anak cucu Nabi Muhammad, dimuliakan Allah, disayangi oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan, berniat, mudah-mudahan kita kawa memuliakan, menghormati, mengagungkan keluarga Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai jam berapa? Aduhnya belum jatahnya. Taruskah Bu apian nggak Bu? Belum tanyai dulu dari luar. Taruskah Pak apian nggak Pak? Ada suaranya lagi, dikira lapar sudah ya Allah. Sedikit lagi, 5 menit lah. 5 menit ke 10 menit kan? Dasar guru aja lah. Ngomong dasar ulun sampai subuh kita. Jadi kita bergembira, bersukaria, senang hati dengan lahirnya Rasulullah. Kenapa kita disuruh bergembira? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azzama bi maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membesarkan hari kelahiran Rasulullah, kita bergembira, senang hati menyambut lahirnya Rasulullah. Kayak apa kita kada hendak senang? Kayak apa kita kada hendak bergembira? Ujar Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi berfirman, laulaka ya Muhammad lama halaqtul ablaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Rasulullah, seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta, tidaklah aku ciptakan apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk kita ini bertanya. Adanya kita ini berkat adanya Rasulullah. Dengan sebab adanya Rasulullah, lalu Allah Ta'ala ciptakan kita, lalu kita ini kada gembira, lalu kita ini kada senang hati. Orang peringatan maulid, seorang kada umat hadir. Orang menyumbang untuk peringatan maulid, orang menyumbang 100, 200, 1 juta, 2 juta, seorang 500 rupiah. Kenapa kita ini hendak mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Kenapa kita ini hendak mendapatkan asrar daripada Rasulullah? Kenapa hendak disenangi oleh Nabi Muhammad? Kenapa kita ini hendak dirindukan oleh Nabi Muhammad? Ampun geruyan kita kada sesuai menyalahi daripada geruyan Rasulullah. Orang memulitan, orang memperingati maulid Nabi, seorang kada hadir. Orang asik memuji, membaca salawat, mengagungkan Rasulullah, seorang digaduh, berdom, mencatur, begablik, berdom, aku telinga hambam ya Allah. Apabila lagi kita ini hendak menyenangi Rasulullah, orang Nabi memulitan, bawa uciakan sekencang-kencang suara, sekeras-keras suara, memuji Rasulullah, memuji Rasulullah. Bila kita nih kibong
merayakan maulid Nabi, maka Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himung lagi lawan kita. Bila Nabi Muhammad himung, ujar Allah Ta'ala, aku pun himung juga. Bila orang sudah kawa menghimungi Rasulullah, pian hendak masuk surga nyaman, pian hendak sugih nyaman, pian hendak berberkah hidup nyaman, pian hendak jadi orang yang berpangkat nyaman, bila pian hendak jadi orang yang alim, kuncinya ada di Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memperingati, mengagungkan kelahiran Rasulullah, kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah, maka orang itu kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, apabila terjadi hari kiamat, para nabi kada sanggup memberikan syafaat. Nabi Adam, umatnya datang, wahai Nabi Allah Adam, tolong kami ini berikan syafaat, berikan pertolongan supaya kami ini selamat, dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan daripada siksa api neraka. Ujar Nabi Allah Adam, nafsi, aku kada kawa memberikan pertolongan, aku kada kawa memberikan syafaat. Datang pak seluruh umat manusia ini datang pulang lawan Nabi Allah Adam, sudah datang ke Nabi Allah Nuh. Ujar Nabi Allah Nuh, aku kada kawa juga memberikan syafaat. Aku jadi Nabi Allah Nuh, kada kawa juga memberikan pertolongan. Kenapa? Karena yang sanggup memberikan syafaat hanya satu insan yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka pulang umat-umat mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Ujar Nabi Allah Ibrahim, Halilullah, aku kada kawa juga. Coba kalau Nabi kada kawa, kamana orang hendak minta syafaat, kamana hendak memintakan pertolongan. Nah justru kita waktu hidup ini, sebelum kita mati, sebelum kita menyesal, banyak bersalawat waktu bulan maulid ini. Abah berusaha kumpul bayar bebasan, ini bulan maulid, bulannya salawat. Bulan salawat, jangan HP aja yang dipulai siang malam ya Allah. Dunia aja yang dikejar, usaha aja yang dipikirkan. Ini bulannya salawat, silakan bagawi, silakan berusaha. Tapi bagawi, berusaha, mulut jangan sampai ada mengucap kepada salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, ana laha. Aku ya Rasulullah yang sanggup memberikan syafaat. Aku ya Rasulullah yang sanggup memberikan pertolongan. Aku ya Rasulullah yang akan memegang tangannya, membawa orang itu berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, ditimbang di mizan, dimasukkan ke dalam surga. Kita itu apabila sudah tawa masuk ke dalam surga, itu berkat daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan maulid seperti ini kita banyak bersalawat. Bulan maulid seperti ini kita hadiri perayaan maulid. Di manakah orang ada mengundang, didatangi. Di mana sudah ada umpat bermaulidan, baik itu ada umpat pulang menyumbang. Man antaka bidirhamin likirati maulidi rasul kana rafiki fil jannah, qala Sayyidina Abu Bakar. Orang yang menafkahkan hartanya 1 dirham untuk peringatan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu kelak akan dikumpulkan beserta aku di dalam surga, kata Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan baratan yang hadir ini malam mendapatkan barakah, mendapatkan ilmu, mendapatkan syafaat daripada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya, ada barakatnya. Apabila ada salah, ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf lawan pihak baratan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ala hadiniyah wa qul yatim salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, karena apa yang tadi ramah dan menyampaikan
informasi kita seputar kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa ini kami minta Guru Sakjilah kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al awsil wahdi wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma hallalnahu wa ma sabbahnahu wa ma sallaynahu ala an-nabiy al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-majlis al-mubarak hadiyatan balighah wa rahmatan nazilah wa barakatan jabirah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila rahmatihi wa ahwalihi min al-anbiya wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala alihi as-sahabah qarabatan at-tabi'in wa tabi'in ihsan ila yawm الدين ثم إلى رحيل سادتنا أهل المعلى والشبيكة والباقي خصوصا إلى روح السيدة الأرقام